Makanya dia coba menyampaikan bahwa intinya begitu sampah itu dipisah, kita bersihin lagi dari itu itunya bisa dipakai untuk fertilizer, itu pupuk. Jadi kalau bisa kita tinggal di sini, ngapain kita kasihin mereka, kan bisa dipakai sama kita. Si tanah itu udah lebih bagus gitu. Jadi bersih ini dan terus ngomong sama kita, terus saya dibawa ke sana, saya lihat memang udah saatnya lah kita peduli bahwa intinya karena kan nelayan adalah bagian dari Indonesia dan itu adalah laut dari Indonesia juga, dan pantainya itu buat saya itu ya pastinya landing zone lah untuk tempat-tempat terjun yang kita paling senang. Itu pendaratan di pantai karena salah satunya empuk dan memang fotonya tuh keren-keren. Kaget, sebenarnya saya lebih ke kaget ya. Kalau buat saya belum pernah ngeliat sampah sebanyak itu. Belum pernah nyampe Bantar Gebang atau penampungan sampah. Saya kenal sama perusahaan Rio itu dan beliau gini, buat saya loh, kok bule aja peduli, kenapa kita tidak ya? Makanya kok dia bilang agak sulit, makanya saya bilang ya sudahlah, saya bantu selagi saya masih bisa, atau saya juga orang Indonesia ya, untuk nganter-nganter bikin surat mah insya Allah bisa. Dan akhirnya terdukung dengan teman-teman yang memang peduli sama saya. Sangat-sangat beruntung, dari TNI pun didukung gitu. Jadi intinya ya berterima kasih lah bahwa kita akan bisa bersih-bersih dan membawa nama baik Indonesia, karena pada akhirnya kalau udah bule yang bicara ini kan nama baik kita, bukan nama baik saya, bukan nama baik ini sudah menyangkut negara. Jadi ya kalau dari saya sendiri sih ya apa salahnya. Pengumpulannya itu sebenarnya kita harapkan itu kita pisah antara plastik, styrofoam, sampah makanan. Dan kalau dilihat ke pantai itu kemarin Mas Musa sudah lihat bahwa itu banyak plastik yang diisi sama pasir. Jadi sepertinya di kita itu bukan untuk dibersihkan, malah ditenggelamkan. Makanya si sampah itu sudah 3-5 meter. Gitu. Jadi udah sangat dalam, dan sepanjang mata memandang itu kalau sudah era surut itu hanya ada sampah, hamparannya bukan lagi pasir yang seharusnya di pantai. Recycle kan sekarang sudah ada kayak styrofoam, sudah bisa jadi ini untuk bukan pengganti kompetitornya aspal lah, dan sudah bisa bikin rumah banyak. Jadi bukan hanya bikin ember dan segala macam itu sekarang sudah. Bikin ember, bikin paving kan gitu ya. Sekarang sudah banyak, termasuk kita bisa menciptakan nantinya bisa jadi solar. Nah itu solar itu kan yang kita harus bebas sulfur dan anti karbon yang gitu sekarang. Jadi untuk udara pun mereka sudah lebih keperhatian. Jadi teknologinya banyak. Jadi untuk bikin mesinnya beda-beda. Udah bisa jadi baju, dan bukan baju yang kayak kita baju bahan parasut, nggak gitu juga. Baju kaos-kaos seperti ini. Iya kan jadi kita perlu kapal untuk bawa alat besar, si Deko, Caterpillar ya kan kayak Deko. Terus kita perlu truk. Jadi kalau excavatornya nanti mereka kru kapal bawa balik, kita perlu banyak truk untuk dukung ya di mana kita akan naruh untuk sampai kita bisa ekspor itu. Tapi kita akan sort out lagi. Kita bersih, nanti kita bawa. Mereka ini makanya intinya keluar dari Indonesia ya. Kapalnya ini masih koordinasi, mungkin ada harapan kita, ada bantuan-bantuan lagi. Kan semakin banyak intinya semakin cepat kan, kalau penuh mereka balik, yang sini sudah ada, kita bisa load up, kita bisa langsung ini lagi. Justru tergantung sama dekonya juga kan, mereka kalau cuman ada 2 itu kan juga sangat terbatas ya. Harapannya yang punya kontraktor peduli gitu, jadi mereka bisa bantu, atau dinas perairan, dinas perhubungan yang punya. Kan kita di Indonesia ini ada dinas-dinas yang memang punya alat-alat besar, harapan saya mereka bisa bantu. Nanti jadi kita tujukan tergantung kita akan plastik sampahnya ini apa? Apakah plastik, apakah styrofoam, atau kan jadi berbagai macam. Jadi kita akan kirim kemana, negara mana yang memiliki alat itu di mana. Jadi kita akan spread out lagi, nanti kita akan pisahkan kita ini. India aja udah punya. India yang kayaknya India yang kurang itu dia udah punya. Cina juga udah mulai, walaupun nama itu mereka sudah mulai
ini. Terus si siapa namanya Korea gitu. Kalau Jepang mau jangan diomongin ya, kan malu kita. Yang itu sebelumnya Jepang, Singapura malu kita. Side, dan nanti ada flower di mana-mana itu India Yang akhirnya jadi fertilizer. Makanya dia coba menyampaikan bahwa intinya begitu sampah itu dipisah, kita bersihin lagi dari itu itunya bisa dipakai untuk fertilizer, itu pupuk. Jadi kalau bisa kita tinggal di sini, ngapain kita kasihin mereka, kan bisa dipakai sama kita. Si tanah itu udah lebih bagus gitu. Jadi kalau dipisahin begitu sampah kulit pisang, kulit apel itu udah bisa jadi fertilizer. Sayang kan yang kita buang, dikumpulin, padahal kita bisa pakai itu untuk kita sendiri. Kalau dari hulu ke hilirnya itu yang tadi saya sampaikan, harapan kita dari dinas punyalah net yang untuk net itu jala-jala itu kalau mereka bisa pasang untuk temporary. Makanya ini kan kita coba koordinasikan dengan berbagai macam pihak. Saya sedang berusaha komunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan sama termasuk ke harapan tadi. Makanya harapan saya Pak Wali Kota hadir. Itu mungkin beliau kan lebih punya kewenangan, walaupun kita bisa bilang itu adanya di kabupaten, adanya di mana. Tapi kan semakin tinggi kita punya posisi, pastinya mereka-mereka inilah yang bisa mengkondisikan seperti apa kami bisa mengembalikan untuk membantu kita dalam event tersebut. Jadi ya harapannya stakeholder tersebut adalah kita bisa mempermudah untuk jalur komunikasi itu, entah dukungannya berupa apapun buat kita, kan intinya buat Indonesia pada akhirnya. Kita akan mulai di sini yang besar-besar itu tanggal 20 teman-teman Januari kita akan mulai. Jadi bagi yang mau datang tanggal 20 Januari. There are some big companies here in Indonesia, like construction companies or Caterpillar or someone like bring the excavator machines here. Big landing craft. We all think. Ya. Jadi kalau ada perusahaan besar yang memang juga ingin ikut berpartisipasi membersihkan, yang punya Caterpillar, yang punya untuk membuat ini membersihkan ini lebih cepat, dengan bantuan mereka juga kita mungkin bisa lebih cepat dan bisa lebih efektif. Jadi kita juga nggak buang-buang waktu, karena kita mengejar juga musim hujan tadi yang perubahan cuaca segala macam yang sangat ekstrim itu. Jadi kita sebenarnya di sini meminta bantuan untuk siapapun yang memiliki alat-alat yang bisa membantu kita, itu bisa join sama kita tanggal 20 kita mulai bebersih di sini. Menghubungi siapa, Mbak? Kita bisa menghubungi ke Bule Bolang atau ke saya pun bisa nanti.